Shalom. Sebelum duduk, coba sapa kiri kanannya. Tuhan mau pakai kehidupanmu. Silakan duduk. Ya, berikan tepuk tangan bagi. Dari pengalaman saya ini, dalam berjumpa dengan orang-orang yang sangat berbeda dengan orang-orang yang di Indonesia, topik mengosongkan neraka dan memenuhi surga itu menjadi lebih muncul, lebih tajam. Padahal saya percaya mungkin di hati orang-orang di Indonesia itu sebenarnya bertanya, tapi mungkin karena karakter orang Indonesia ya, ada pun di benak ataupun di hati nggak mau ngomong, atau kebiasaan sungkan mungkin ya, jadi nggak ditanyakan. Saya ini dilatih, kalau ke Eropa mereka tuh nggak ada sungkannya sepertinya. Semua yang sulit-sulit itu ditanyakan. Jadi saya ini mengucap syukur Gereja Mar Sharon ini makin lama makin kuat di dalam doktrin kekristenan. Pastor Philip ini khotbahnya banyak yang sangat dalam dan sebenarnya arahnya doktrin. Tapi saya mengucap syukur bukan hanya Pastor Philip, tapi para pembicaranya itu makin banyak berbicara doktrin. Tapi bukan dengan cara yang membosankan. Kata-kata doktrin itu sebenarnya berat ya kelihatannya ya, kayak apa sih doktrin? Sebenarnya doktrin itu menjelaskan siapa Tuhan yang secara prinsip. Tapi ya karena bertahun-tahun munculnya kata-katanya itu doktrin, sepertinya sesuatu yang kita pegang teguh. Doktrin ini muncul saat pengertian-pengertian mengenai dunia kekristenan ini sedang ditantang, itu baru muncul. Dengan doktrin itulah kita punya kekuatan untuk mengajak orang mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Itu butuh doktrin yang kuat. Kata-kata mengosongkan neraka dan memenuhi surga saja sebenarnya itu penuh dengan doktrin kalau Anda nggak sadar. Karena hanya untuk mengucapkan kata-kata neraka dan surga, itu Anda harus percaya bahwa ada afterlife, ada surga dan neraka. Itu sudah doktrin. Ya itulah kalau saya ke Eropa mulai muncul. Siapa di sini yang percaya ada surga? Coba angkat tangan. Ada yang nggak percaya nggak? Oh, nggak ada ya. Semua angkat tangan ya. Kalau saya tanya ini di Eropa, beberapa doang yang angkat tangan. Anda ngerti maksudnya? Separuh lah, sebagian. Ada yang berkata, iya, itu kan belum ada buktinya. Anda ngerti maksudnya? Suka mereka berdebat. Gara-gara itu, kalau ada kata-kata mengosongkan neraka dan memenuhi surga, sebenarnya saya merencanakan untuk berkhotbah lebih banyak, tapi karena ini baru 2 ibadah, makanya mungkin mesti ditambah 1 ibadah lagi ya. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini saya punya step-step yang lain, tapi yang hari ini saya mau bagikan itu adalah yang pertama, resurrection power. Bisa yang menunya? Resurrection power, ada ya? Menunya ada? Ya. Yang kedua, itu saved for a purpose. Dan yang ketiga di AUG, holy for a purpose. Ini semua tujuannya adalah untuk menguatkan mengenai bagaimana kita mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Saat Anda cek Evan, siapa yang ikut cek Evan yang lagi aktif dalam cek Evan? Coba angkat tangan. Wow, luar biasa. Kalau ada yang nggak angkat tangan, tolong diajak sekalian ke cek Evan ya. Itu pasti nanti menyerempet dengan orang-orang. Jika ini benar-benar orang-orang VIP, benar-benar baru, mungkin akan menyerempet ke sini. Bukan semua, karena ada yang nggak sempat saya bagikan, tapi ini beberapa yang menjadi dasar bagaimana kita itu mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Ini yang pertama, resurrection power. Kuasa kebangkitan itu menjadi kunci dari seluruh kekristenan kita. Karena kalau misalnya, ini yang sering saya dengarkan, mungkin bukan Anda, mungkin Anda nggak pernah dengarin, mungkin Anda sendiri nggak pernah mikir, tapi ini yang saya temuin. Mereka itu sering membandingkan kekristenan, kalau di Eropa loh ya, bukan di Indonesia. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Mereka tuh sering banding-bandingin antara agama yang lain dengan kekristenan. Mereka
punya pemikiran bahwa kan setiap agama baik. Saya nggak tahu Anda sering dengar ini apa enggak. Ada beberapa di sekeliling kita itu semua menganggap baik. Dengan semangat kelihatannya ya, semangat toleransi katanya. Dengan semangat toleransi dia menganggap bahwa semua agama itu baik. Kamu mau pilih apa ya pilihanmu. Terserah, kelihatannya baik ya. Anda tahu nggak bahwa itu juga itu kelihatannya kata-katanya toleransi. Sebenarnya bukan loh. Itu satu pemikiran. Itu satu cara pandang. Kalau Anda memaksa kepada setiap orang bahwa setiap agama sama, berarti Anda sedang memaksa satu cara pandang yang baru. Benar nggak? Karena kalau saya percayanya Yesus satu-satunya jalan. Siapa yang percaya katakan amin. Bayangin kalau Anda ketemu orang yang berkata, loh kalau kamu kayak begitu itu kamu tuh sempit pemikirannya. Kamu itu terlalu eksklusif. Setiap orang eksklusif kalau menurut saya. Karena waktu dia berkata, loh semua agama kan sama. Dia sedang eksklusif juga. Jadi dia sedang memaksakan pendapatnya dia bahwa cara saya salah. Bahwa pemikiran saya salah. Di dunia ini banyak yang menyamakan atau ya sama saja lah agamamu, agamaku, agamanya orang itu sama semua. Kalau kamu mau pilih itu terserah lu, itu cara pemikiran lu, itu eksklusif lo itu. Bagi saya sebenarnya kalau dia menganggap bahwa semua agama salah, semua agama benar atau semua agama sama saja, semua agama baik, terus dia ngapain milih agamanya dia sendiri? Berarti dia sebenarnya nggak percaya, dia cuma pilih aja. Tidak ada iman yang kuat sebenarnya itu, tapi cara pikirnya dia, dan dia berusaha memaksakan. Dia beriman, punya iman loh dia. Dia imannya adalah semua agama baik. Itu imannya, dan dia sedang memaksakan. Kalau kamu cuma mikir hanya Yesus satu-satunya jalan, berarti kamu itu sempit. Dia sendiri sedang sempit memaksakan kepada kita. Saya ini mau mengajak, karena ini kan saatnya cegevan. Anda nanti akan ketemu banyak orang yang di luar gereja. Banyak orang yang tidak atau jarang bersentuhan dengan gereja. Saya berharap itu VIP yang Anda temukan ya. Itu yang orang-orang yang masih cara pandangnya berbeda dengan kita. Sehari ini sebenarnya saya itu tujuannya untuk menguatkan. Supaya kalau mereka bertanya, ataupun sebenarnya mereka ragu-ragu untuk tanya, tapi ini yang harus menguatkan Anda supaya kalau Anda ketemu dia ngomongnya semua agama kan sama baiknya, Anda nggak ngajak lagi. Ini cara pandang yang benar. Satu-satunya jalan itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Coba katakan sebelah-sebelahnya, satu-satunya jalan adalah Tuhan Yesus Kristus. Loh, Anda pikir ini cuma di Eropa? Kemarin saya datang ke Cegevan. Ini orang yang relatif baru, memang baru ikut CG, tapi teorinya dia itu dari dari gereja lain ya. Saya pikir ini orang sudah lama kekristenannya. Pertanyaan pertama yang ditanyain ke saya, karena dia nggak pernah ketemu saya, ini pertama kalinya, namanya orang baru ya, relatif baru ke CG. Yang ditanya itu, kenapa kok gereja itu menganggap bahwa Yesus satu-satunya jalan? Bukannya semua agama itu baik. Ini orang yang sudah lama jadi mungkin beberapa di antara Anda gak nanya pun Anda itu toleransi. Kalau ada orang-orang yang Anda temukan, kalau ditantang untuk menginjil, mereka itu masih gak usah lah. Itu mungkin dasarnya di belakang yang ngomong gak usah itu, karena dia menganggap semua agama itu baik. Jadi dia tidak punya motivasi untuk mengajak. Saya mau hari ini yang mengenai resurrection power. Ini saya mau mengajak Anda bahwa ini adalah keunikan dari kekristenan. Semua yang agama itu ujung-ujungnya urusannya adalah mengenai kematian. Karena kalau tidak, tapi ada agama yang cuma gak ngurusin kematian, gak pernah ngomongin kematian karena dia have nothing to say, cuma ngomongin kebaikan saat hidup, cuma peraturan kayak kesopanan atau apa yang dianggap moralitas saat kehidupan. Tapi padahal kehidupan ini cara pandang ya. Padahal kehidupan itu bukan cuma saat di dunia ini aja, masih ada surga. Makanya temanya bulan ini ada surga dan neraka.
Dan satu-satunya yang bisa menjawab dengan yakin dan dengan kepastian untuk menjawab surga dan neraka, itu adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Karena semua orang mati. Siapa yang setuju ini? Setuju nggak? Kalau setuju bahwa semua orang mati, angkat tangan. Nah, yang unik adalah, ada yang nggak angkat tangan? Ya, coba dites 100 tahun lagi orang itu sudah mati. Ini unik, ini maksudnya keunikan manusia adalah semua orang mati. Keunikan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Sesuatu yang paling ditakuti, agama apapun bisa ngajarin yang baik, tapi waktu hidup, satu-satu yang bisa menjawab, menembus kematian adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu bangkit. Ini makanya kunci. Kalau kita ragu-ragu Yesus bangkit, gak ada gunanya kita mempelajari apapun kekristenan kita. Kalau Yesus gak bangkit, percuma kita ibadah. Tapi kalau Yesus bangkit, makanya kita beribadah. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Siapa yang percaya katakan amin. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah itu ada gunanya, bukan cuma untuk belajar supaya saya menjadi lebih baik sehingga Tuhan memberkati. Enggak. Kita itu ibadah karena kita yakin Yesus itu bangkit. Kita itu percaya ada mujizat. Karena apa? Itu mujizat yang paling kalah. Penyakit itu sebelum kematian. Karena penyakit tambah penyakit, ujung-ujungnya mati, bener ya? Tuhan Yesus ngalahin yang paling terakhir. Mati itu pun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Apalagi kalau cuma penyakit. Siapa yang percaya katakan amin. Kalaupun ada kesembuhan, itu cuma sementara karena ujung-ujungnya mati. Kalau cuma kita percaya mujizat kesembuhan, itu cuma sepertinya mujizat sementara. Karena ujung-ujungnya kita tetap mati. Puji Tuhan ya. Di dalam kekristenan, jadi kesembuhan bukan yang terakhir. Kalau ada yang sakit belum sembuh, gak apa-apa. Kenapa? Nantinya kita semua akan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Itu pengharapan terakhir. Ini kalaupun sakit gak sembuh, gak apa-apa, nanti kita bangkit kok. Kalaupun masalah belum selesai, gak apa-apa. Kalau kita mati, bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya ini menjadi kunci. Saya dulu nggak mengerti kenapa kok cuman kebangkitan yang kayak menjadi kuncinya. Tapi ternyata ini yang keunikan. Satu-satunya yang bisa menjawab mengenai kematian, satu-satunya bisa menjamin mengenai surga, hanyalah Tuhan Yesus Kristus karena kebangkitannya. Makanya saya mau mengajak Anda membaca 1 Korintus 15 ayat 3 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini Paulus berbicara luar biasa dari ayat 3 sampai ayat 8. Ini sepertinya seluruh Injil itu dirangkum dalam 5 ayat, dijadiin satu dan diberikan. Ini yang paling penting, ini dasar kekristenan. Ini banyak diantaranya itu yang sangat amat doktrin. Memang kelihatannya kan kosong, tapi ini yang kayak bukan kosong, complicated. Sesuatu yang kayak apa ya untuk saya ya. Tapi ini semua sangat amat dasar sekali. Paulus
berbicara mengenai sesuai kitab suci, sesuai kitab suci. Sepertinya dasarnya itu adalah semua itu dari kitab suci. Anda harus mengerti, Alkitab itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita. Alkitab itu adalah mengenai Tuhan. Alkitab itu bukan peraturan. Alkitab itu mengenai Tuhan. Di antaranya ada peraturan-peraturannya, tapi Alkitab itu mengenai Tuhan. Makanya kita itu jangan terlalu bingung dengan ayat demi ayat. Ada orang yang bertanya, bingung karena ayat yang ini kenapa kok tabrakan dengan ayat ini. Kalau Anda ngelihatnya itu sebagai peraturan, sepertinya Alkitab itu tabrakan. Tapi kalau Anda mengerti bahwa Alkitab itu mengenai seseorang Bapa Allah yang mau menunjukkan diri, Anda nanti akan mengerti kenapa kok berbalik-balik gini-gini. Contoh-contoh. Anda seorang bapak yang punya anak kecil. Anda akan ngomong kepada anak kecil misalnya begini, jangan terlalu sering minum yang dingin-dingin, misalnya begitu. Nanti kamu pilek, misalnya begitu ya, ngomongnya begitu ya misalnya. Tapi ada saatnya Anda berkata, ini loh tak beliin es krim ya, makanlah. Anda ngerti maksudnya? Kadang kita beliin es krim. Anda kalau Anda nangkapnya, ini kata-kata yang sama dari seorang bapak yang sama. Sekali ngomong jangan terlalu sering makan es krim, tapi nanti ngasihin es krim. Kan bertentangan, bener ya? Tapi kalau Anda ngelihat, ternyata konteksnya ngomong jangan sering-sering makan es krim. Itu waktu anaknya pilek, ya diomongin, jangan dong, kamu itu flu, jangan makan es krim. Masuk akal ya? Tapi kalau anaknya sudah sehat, ini dia dapat nilai 100, diberikan hadiah es krim loh ya. Memberikan hadiah, ya gak apa-apa kan? Tapi bukan bertentangan ya. Tapi karena ada bapak yang hubungan dengan anaknya. Jika Anda membaca ayat itu cuman, loh kenapa ayat ini kok bertentangan? Anda gak ngelihat konteksnya. Bahwa ini ada Bapa di surga yang sedang bertindak dengan orang-orang di zaman dahulu. Anda harus belajar sifatnya. Jangan bingung dengan kitab sucinya itu peraturan atau tidak. Ini mengenai kitab suci. Paulus berbicara sesuai dengan kitab suci. Allah itu akan sesuai dengan Alkitab. Apapun yang terjadi semua ini rencananya Tuhan. Ternyata apapun yang terjadi ini memang dari dahulu direncanakan sama Tuhan. Dan kita ini sedang ada di dalam rencana Tuhan. Mengucap syukurlah kita ada Alkitab yang membuat kita makin mengerti siapa Tuhan kita. Jangan dibingungkan dengan itu. Jika ada orang yang meragukan bahwa Alkitab itu gak benar, kita harus mengerti itu gak benarnya gara-gara apa? Karena mereka salah baca mestinya. Kalau mereka makin mengerti bahwa Alkitab itu adalah pernyataan Tuhan, kita makin yakin, oh memang Tuhan itu sedang berbicara kepada kita. Katakan Alkitab itu Tuhan berbicara kepada kita. Katakan di sebelah-sebelahnya. Bukan hanya itu, bukan hanya mengenai kitab suci, tapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, setelah itu bangkit. Ini penting sekali karena ada orang-orang di luar sana yang berkata, Tuhan Yesus itu gak mati. Kalau sekarang masih hidup, itu karena ya gak pernah mati. Dengan jelas Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus itu mati. Bahkan kata-katanya dikuburkan. Dikuburkan itu kalau diprosesinya zaman dahulu itu dengan banyak peraturannya. Dikasihin rempah-rempah, dibalut dengan kain, dimasukkan ke satu tempat yang sudah fix. Jadi banyak saksinya bahwa itu dikuburkan karena butuh tempat, butuh apa. Enggak diam-diam aja. Itu pun Yusuf Arimatea yang punya tempat kuburannya itu dengan jelas melakukan ini. Yusuf Arimatea ini orang yang terpandang di zaman itu. Saya percaya Tuhan itu menggerakkan. Yusuf Arimatea itu salah satu orang yang termasuk petinggi-petinggi di sana. Kalau dia yang ngomong iya dikuburkan tempat saya, itu berarti itu saksi yang bisa dipegang. Itu ada buktinya semua. Bukan hanya mati, tapi dikuburkan. Bahkan kuburnya itu dijaga oleh tentara Romawi. Tentara Romawi itu kalau ngomong itu benar-benar dijaga. Kalau sampai itu diambil sama murid-murid yang dibunuh tentara Romawinya dahulu. Kalau benar-benar akhirnya kata-katanya dibangkitkan, itu berarti memang benar-benar terjadi. Di sini juga dikatakan Paulus ini dalam singkat banget 3-8 itu menjelaskan semua dasar-dasarnya untuk menjelaskan bahwa apapun yang kita percayai ini benar. Kalau ada orang yang masih mempertanyakan karena saya ini ngomong kayak begini ini benar-benar beda loh. Saya ini
Soalnya dulu lahir barunya itu, dahulu saya nggak mengerti apa-apa, nggak kenal apa-apa. Meskipun ateis, tapi saya itu nggak bertanya-tanya. Saya itu langsung milih Kristen. Jadi lahir baru di Kristen, kehidupan saya itu pemikirannya cuman Kristen. Jadi saya itu jarang bertanya-tanya mengenai hal-hal yang lain. Sejak saya ke Eropa ini, pertanyaannya itu yang aneh-aneh. Mereka itu bertanya, Alkitab itu benar apa enggak? Apa buktinya bahwa itu Alkitab itu memang iya? Saya dari dulu terima Alkitab ya Alkitab. Anda ngerti maksud saya? Tapi sekarang saya jadi mulai mengerti, iya ya harus dibuktikan. Paulus ini membuktikannya di dalam 3-8. Bahwa semua yang terjadi itu semua pakai bukti. Matinya dilihat ratusan orang, dikuburkannya dengan orang-orang yang terpandang, bahkan dijagai oleh orang-orang Romawi. Kebangkitannya dibuktikan di sini, bahwa yang lihat itu mulai dari Kefas atau Petrus, kemudian 500 saudara yang masih hidup di waktu itu. Dituliskan ini saksi nyata. Apapun saksi yang lebih dari 2, kata Alkitab itu sah. Dan ini sahnya, saking sahnya itu ada 500 yang melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit. Setelah itu Yakobus itu pemimpin gereja di saat itu. Setelah itu dikatakan personal kesaksian. Saya sendiri melihat, katanya Paulus. Banyak di antara kita itu lompatnya cuma yang terakhir. Kenapa kamu milih Kristen? Karena saya terjamah, karena saya diselamatkan Tuhan, karena saya menerima mujizat. Banyak di antara kita itu cuma langsung lompat ayat 8. Dari 1 sampai 7-nya atau 3 sampai 7-nya. Kita ini jarang mengerti atau nggak mau tahu, atau ya pokoknya kan saya terima mujizat kan ya. Nah, ini ada orang-orang tertentu, mungkin ini saatnya kita ini harus berani menjadi orang-orang yang mengerti bahwa dasar firman kita ini kuat banget. Bukan karena pilihan kita saja, tapi memang pilihan kita ini benar. Siapa yang percaya katakan amin. Benar itu beda loh, bukan hanya baik, benar. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Kita ini milih yang benar. So, ini yang menjadi kunci. Kebangkitan ini menjadi dasar dari segalanya. Ini Paulus menjelaskan kemudian di 1 Korintus 15 ayat 12, kata-katanya demikian. Jadi, bila mana kita beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 12-14 berkata bahwa kebangkitan itu sangat penting. Kebangkitan itulah yang menjadi motivasi dasar. Gara-gara 500 orang itu melihat Tuhan Yesus bangkit, muncullah gereja, muncullah kekristenan. Kalau cuman pengajarannya, Tuhan Yesus itu mengajar selama 3,5 tahun. Waktu Tuhan Yesus mati, murid-muridnya bubar. Pengajarannya tidak ikut bubar loh. Pengajarannya tetap baik, benar ya? Pengajarannya itu tetap benar. Tapi waktu Tuhan Yesus mati sebelum bangkit, semua murid-murid itu tersebar, takut, hilang semua. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, kejadiannya berubah. Murid-murid itu tiba-tiba memberitakan Kristus. Waktu Tuhan Yesus mati, bahkan Petrus saja, 1 dari 3 yang paling dekat, kalau ditanyain kamu kenal Kristus? Enggak. Kenal Yesus? Enggak. 3 kali menyangkal. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, semuanya itu pengajarannya Yesus sepertinya hilang begitu saja. Mungkinkah ada di antara kita yang tidak pernah menginjil? Karena mungkin Anda nggak pernah tahu bahwa Yesus itu bangkit. Mungkin Anda nggak yakin bahwa Yesus itu bangkit. Anda nggak yakin bahwa Yesus itu hidup. Yang membuat Anda tidak mau mengabarkan Yesus, yang membuat Anda tidak mau pelayanan, atau Anda suam-suam kuku saja. Kalau diajak CG, kadang datang, kadang tidak. Karena Anda tidak yakin bahwa Yesus itu sudah bangkit. Karena kalau cuma
diajarin, Anda bosan. Cuman gini-gini aja. Pengajarannya ada. Kuncinya yang membuat balik semua tindakan orang itu, waktu Yesus bangkit, semua pengajarannya kembali. Oh, yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus itu benar. Jika Yesus gak bangkit, apapun yang dia katakan sama saja, bisa dibandingkan. Semua orang yang berkata bahwa semua agama itu baik, itu karena mereka menganggap kekristenan cuma salah satu pengajaran yang baik itu. Kalau Anda juga cuma menganggap Alkitab itu cuma pengajaran yang baik, Anda akan pindah-pindah. Anda baca setiap buku dan Anda bisa kutip-kutip kitab-kitab yang lain. Iya, di sana juga ngomong begitu, yang di sana juga. Anda nanti kagum dengan pengajaran yang lain. Bahkan Anda bisa kagum orang yang mungkin beragama lain lebih baik dari Anda. Anda ngerti maksud saya? Jika cuma pengajaran aja. Tapi yang diajarkan Tuhan Yesus bukan cuma masalah baik atau enggak. Karena bisa ditiru. Alkitab bisa ditiru dengan yang lain-lainnya. Bisa. Pengajaran bisa ditiru. Kunci yang tidak bisa ditiru adalah kebangkitannya. Ini kuncinya. Saya mau ajak Anda ngelihat. Ini sebagai salah satu contoh. Di Lukas 24 ayat 13. Anda lihat ini. Ini contohnya bedanya orang yang sudah mendengarkan pengajaran tapi setelah ada kebangkitan. Lihat, beda. Tindakannya beda. Saya mau ajak Anda lihat. Ini salah satu contohnya adalah mengenai 2 orang murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13. Kata-katanya demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Di ayat 13 dan 14 berkata bahwa ini adalah 2 orang murid. 2 orang murid, kalau disebutkan murid, saya kok asumsi mereka adalah orang-orang bisa saja loh ya. Ini gak pernah disebutkan, tapi namanya orang bisa berandai-andai ya. Satu di antara 70, mereka itu berdua mungkin, karena berdua ya kan, dari 70 yang tim yang 70 murid yang dikirim berdua-berdua yang mendoakan kemudian mengalami mujizat, mungkin gak? Mungkin aja. Ini karena berdua-berdua gini, ini salah satunya mungkin berdua ini murid. Namanya murid, kalau sudah disebut murid, ini orang yang di zaman itu kata-kata murid itu orang yang follow. Follow itu karena konteks murid di zaman itu, di zamannya para rabi, di zaman itu adalah ngikutnya itu benar-benar ngikut dari pagi sampai malam. Kalau mereka follow itu mereka pindah dari apapun yang mereka lakukan. Mereka pelajari kehidupan itu diikutin. Tuhan Yesus makannya apa itu hafal mereka. Tuhan Yesus bangunnya jam berapa mereka hafal. Doanya dari jam berapa sampai berapa mereka tahu. Karena mereka tinggal mungkin serumah, mungkin deket. Jadi begitu bangun pagi dia deket, duduk dengerin. Mereka kumpul deket-deket Tuhan Yesus dengerin terus. Ngikut kemanapun dia pergi. Ada mujizat apapun dia itu, kalau nggak dia ngelihat sendiri, dia pasti dengar dalam waktu dekat. Anda ngerti maksudnya? Ini orang yang follow. Kalau follow berarti dia dahulu dengan sengaja kampung. Namanya kampung itu berarti tempat halaman dia. Kampung halamannya dia. Dia dulu meninggalkan Emmaus untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus di Galilea dia ikut. Kalau Tuhan Yesus di Yerusalem dia ikut. Nah ini setelah Tuhan Yesus mati, ini mereka belum tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Atau mereka cuma dengar, mereka belum yakin. Mereka tidak lagi follow, mereka menjauh. Dahulu Yerusalem adalah tempat di mana semua kejadiannya lagi rame-ramenya Yerusalem. Dahulu mereka selalu cari. Ada orang-orang kekristenannya begini, dulu waktu pertama kali cinta mula-mula ada acara apapun datang, doa malam datang, doa pagi datang ya kan, ibadah minggu datang, acara conference datang, apapun datang. Siapa di antara Anda yang ikut CGSC? Coba angkat tangan. Oh ada yang gak ikut ya. Ya, dulu mungkin waktu masih muda ikut ya. Kenapa kok mulai mundur? Ini menggambarkan murid-murid yang mulai mundur. Dahulunya ikut, dahulunya murid. Tapi sekarang balik rumah, balik kampung.
Beberapa saya dengar yang menyedihkan ini. Ada orang-orang yang di CG ngomongnya begini, saya mengundurkan diri dulu ya dari CG. Nggak tahu alasannya apa. Alasannya entah pekerjaan lah, entah sakit penyakit, entah kesibukan, entah apa. Tapi mereka kalau mulai mundur berarti ada sesuatu yang sepertinya cinta mula-mulanya mulai mundur. Apa sih kata-kata cinta mula-mula? Mereka ini pasti kalau meninggalkan Emmaus untuk ikut Yesus sampai ke Yerusalem, itu Pak ada cinta mula-mulanya. Tapi sekarang mereka itu pergi, menjauh dari pusatnya. Mereka meskipun menjauh, mereka tetap bercakap-cakapnya tentang Tuhan Yesus. Banyak di antara kita kalau ditanyain, kamu mundur ya? Loh, iya, tapi saya tetap Kristen kok. Saya tetap ke gereja kok. Tapi gak usah cegi-cegian ya. Gak usah pelayanan ya. Saya tak mundur selangkah. Tahu gak orang-orang yang milih-milih kayak begini mungkin hari ini mau dikuatkan oleh Tuhan. Mungkin diingatkan kembali. Apa sih yang menyebabkan engkau mulai ikut Tuhan? Di ayat 15 kemudian dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 15 ini menguatkan kita di masa-masa cegevan ini, bahwa dua orang pun yang sedang menjauh, itu dicari sama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau cegevan, kita ini sedang mengajak seluruh GMS, seluruh dunia loh. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Surabaya. Sampai di Eropa pun kita ini juga mencari orang-orang yang lagi ke Emmausnya. Orang-orang yang lagi menjauh. Orang yang ngakunya Kristen tapi sudah lama gak ke gereja. Orang yang, apalagi kalau gak pernah tahu siapa Tuhan Yesus. Kalau kita cari jiwa demi jiwa, kalau kita cari VIP dengan VIP, itu memang sifatnya Tuhan Yesus Kristus. Katakan, ayo cari jiwa, ini sifatnya Tuhan Yesus. Katakan dong sebelah-sebelahnya. Kalau Tuhan Yesus aja datang dan mencari, apalagi kita. Ini sifatnya Tuhan. Tuhan tuh ngelihat dua orang menjauh, didatengin sama Tuhan. Kita mestinya mewakili, CG Vanin mewakili sifatnya Tuhan. Kita datengin ke rumahnya orang, ayo yuk ikut CG yuk. Datang lagi ke Tuhan yuk. Kalau Anda gak kenal apalagi, ayo datang ke Tuhan yuk. Tuhan Yesus aja datengin loh. Apalagi mestinya kita. Kemudian ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 16 ini berkata bahwa dunia ini memang penuh dengan hal-hal yang menutupi untuk bisa melihat Tuhan Yesus Kristus. Entah masalah diri sendiri, banyak masalah itu menjadi penutup, gak bisa melihat Tuhan karena bingungnya dengan masalah. Atau ilah-ilah zaman ini menutupin dengan kenyamanan, nutupin dengan doktrin-doktrin yang berbeda, agama tadi pengertian, cara pengertian semua agama baik itu seperti yang menutupi, nggak bisa ngelihat Tuhan yang hidup. Kita berdoa, makanya kalau kita bergerak dengan CG Van itu penuh dengan doa. Yang mendoakan itu bukan hanya CG Anda, tapi seluruh CG, seluruh gereja Marion, seluruh dunia sedang berdoa bersama-sama untuk mengangkat setiap yang menghalangi. Nanti kalau yang menghalanginya itu terbuka, saya percaya nanti VIP yang Anda akan ajak dan sudah ajak itu akan nempel dan sama-sama percaya Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 18 ini mengatakan bahwa Kleopas ini gak jauh dari kekristenan. Kleopas ini orang yang masih membicarakan mengenai hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan. Dia bahkan sepertinya rada menghina Tuhan Yesus yang dia bicarakan. Kamu masa gak tahu mengenai Tuhan Yesus gitu loh, kayak kamu ini gak ngerti apa yang terjadi. Kadang kita ini jadi orang Kristen yang bangga dengan kekristenan tapi mereka gak menginjil. Aneh ya. Kadang begitu loh, kalau gak tahu bahwa Yesus itu bangkit,
Yang kita lakukan cuma bingung dengan diri kita sendiri. Muka muram mengenai diri mereka sendiri. Bingung dengan problemnya sendiri. Tapi sudah bingungnya ke arahnya diri sendiri. Maka Tuhan Yesus mengarahkan. Tuhan tetap menemukan loh. Jadi mungkin saat ini juga saya berdoa. Mungkin ada orang-orang yang bingung CG-nya itu si VIP mana yang saya ajak ya. Orang-orang sekeliling saya loh. Semuanya sudah Kristen. So, double check dulu. Terakhir mereka ke gereja kapan? Karena ada yang ngakunya Kristen, saya temuin di Eropa. Menurut anggota CG kita, orang ini ateis. Jadi saya temuin dengan ragu-ragu. Jadi ini pacaran gitu ya. Pacarannya sebelum ketemu CG kita. Sudah pacaran dulu terus dia masuk CG kita. Setelah itu dia ngomong, aduh pacar saya ini ateis. Bayangin, saya kan bayangin, wah orang ateis gimana ya? Setelah saya temuin aja omong, saya tanya, jadi kamu itu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Kamu ini orang Kristen? Iya. Saya kaget, iya kan. Loh tadi katanya ateis, iya kan. Tapi kok dia ngaku Kristen? Saya, loh gerejamu mana? Dia nggak bisa jawab. Soalnya apa? Loh saya mulai curiga kan. Jadi terakhir kamu ke gereja kapan? Ya waktu mama saya baptis waktu bayi. Anda ngerti ya? Dia mengaku Kristen, tapi terakhir ke gereja lah umur 1. Anda ngerti ya? Tapi dia ngaku Kristen. Jadi mungkin Anda cek loh. Adakah orang-orang sekeliling Anda, asumsi Anda, orang ini Kristen. Tapi kalau Anda tanya, kapan? Oh ya waktu Presiden Soeharto jadi presiden. Anda ngerti ya? Ya orangnya kayak gini tetap bisa jadiin VIP loh. Ini orang Emmaus ini. Orang Emmaus yang lagi lari. Percaya Tuhan, kalau ditanyain kamu Kristen? Iya, ngakunya dengan yakin saya Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Ternyata mereka sedang ke Emmaus. Tuhan Yesus loh mencari VIP yang kayak begini. Apalagi Anda, coba pikirkan. Selasa ini ada VIP baru. Orang-orang yang terhilang, yang dahulunya pernah ke gereja, tapi sudah nggak pernah ke gereja lagi. Coba cari ya, coba tanya sebelah-sebelah, ada VIP yang kayak gini nggak ya? Loh, tanya sebelah-sebelah ya. Saya mana ya? Oh ya, 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa di tengah-tengahnya itu ada kata-kata ayat 21. Padahal kami ini dahulu mengharapkan. Ada orang-orang yang alasan menjauh itu karena putus harapan, kecewa. Saya nggak tahu kenapa Anda itu mundur dari pelayanan. Mungkin Anda mengharapkan sesuatu tentang Tuhan. Anda mengharapkan Tuhan itu melakukan hal tertentu dalam kehidupan Anda, tapi nggak terjadi. Jadi Anda mulai mundur. Salah satu alasannya mereka muram, karena pengharapan mereka
Sepertinya sirna. Anda harus mengerti bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana kita. Kalau Anda cuma melihat mengenai kehidupan Anda, yang dilihat oleh kedua orang itu, Kleopas dan temannya itu adalah bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Di dalamnya tersirat bahwa Kleopas dan saudaranya atau temannya ini, ada kemungkinan dia itu tertekan. Dia pingin sekali Israel dibebaskan, entah dia ekonominya lagi tertekan atau apa. Dengan pengharapan waktu Tuhan Yesus jadi raja, dia bayangin Tuhan Yesus itu bisa memberi makan 5.000 orang for free dalam tanda kutip. Tuhan Yesus bisa memberikan 2 keping emas untuk bayar pajak dari ikan yang cuma ditangkap gitu aja. Sepertinya dalam satu tindakan, bayangin itu bayar pajak itu untuk tahunan, itu cuma sekali kerja. Itu kan bagi dia, Tuhan Yesus itu representasinya, hidup itu enak kalau ikut Tuhan. Bener gak? Bisa makan cuman for free, bayar pajak for free, kesembuhan for free, nggak perlu ke rumah sakit kayaknya, ya kan? Jadi kayak ada asuransi semuanya gitu loh. Jadi hidup tuh enak kalau ikut Tuhan. Tapi sekarang dia mati. Kayaknya kok saya kecewa dengan kehidupan yang saya ngikut Tuhan, saya mengharapkan sesuatu dan itu tidak terjadi dalam kehidupan saya. Point of view kita kalau semuanya itu adalah fokusnya dari diri kita, nanti Anda akan salah. Tuhan Yesus mati, ya memang untuk Anda, tapi matinya itu untuk menyelamatkan dunia. Siapa yang percaya katakan amin. Kematiannya itu bukan hanya untuk Anda. Anda termasuk dari yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia punya rencana yang jauh lebih besar. Jangan sampai Tuhan Yesus itu disalah-salahkan. Lihat, tapi kehidupanku jelek. Banyak orang yang kecewa, gak mau. Pertanyaannya begini, kenapa saya harus menyembah Tuhan yang membiarkan ada orang di luar sana yang kelaparan? Di Afrika loh ada orang yang masih kelaparan loh. Apa hubungannya sama dia gitu? Dia nggak percaya Tuhan karena ada orang Afrika yang lapar. Anda ngerti maksud saya? Apa hubungannya? Sebenarnya bukan itu cuma istilahnya aja. Sebenarnya dia itu pernah kelaparan. Dia marah, Tuhan kok nggak tolong saya? Saya pernah ada masalah, Tuhan kok nggak tolong saya? Sebenarnya alasan-alasannya itu sangat amat personal. Jangan sampai Anda itu istilahnya selfish ya. Anda harus melihat Tuhan itu kemudian menjelaskannya adalah Tuhan Yesus menjelaskan di ayat 27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Aduh, ini harus Anda tangkap. Jadi seluruh kitab suci ini untuk menjelaskan siapa? Tentang Tuhan Yesus. Makanya tadi yang saya katakan, seluruh kitab suci ini bukan peraturan. Kitab suci itu menjelaskan siapa Tuhan Yesus itu. Kalau Anda melihatnya dengan peraturan, Anda akan bingung. Tapi kalau Anda tahu bahwa ini ujung-ujungnya adalah Tuhan Yesus dan rencana Allah melalui Tuhan Yesus, Anda baru mengerti semuanya. Cara bacanya dijelaskan ulang sama Tuhan Yesus Kristus. Makanya tetap butuh doktrin. Tuhan Yesus menjelaskan. Ini salah satu yang akan menguatkan. Kemudian di ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini ayat 28-31 berkata saat mereka mulai sadar kembali. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya cara tersendiri untuk berbicara dengan kita. Setiap kita saat lahir barunya itu berbeda-beda. Ada di zaman mungkin Anda masalah keuangan, Tuhan tolong. Mungkin Anda pernah sakit, disembuhkan. Mungkin Anda sedang bingung apa, diberikan kekuatan. Anda lahir baru. Ada momen-momen tertentu. Makanya ada orang-orang itu yang punya lagu-lagu favorit. Siapa yang punya lagu favorit dari sekitar tahun 90-an? Saya termasuk. Ya. Saya lahir barunya tahun 90-an. Kalau ada lagu tahun 90-an, itu langsung
pengen nangis gitu rasanya ya kan. Itu karena itu kayak momen ketemunya Tuhan lagi. Tahu ini yang Emmaus ini? Orang-orang Emmaus, waktu Tuhan Yesus memecahkan roti, tiba-tiba mereka kayak sadar. Mungkinkah mereka satu dari 5.000? Yang waktu Tuhan Yesus memecahkan roti, mereka melihat mujizat pertama, mereka, ini Tuhan. Mereka sadar lahir barunya waktu itu. Mereka mulai ikut saat itu. Dan Tuhan sebenarnya tahu yang ini butuhnya itu. Jadi Tuhan Yesus memecahkan roti, langsung ingat lagi. Oh, ini Tuhan yang memecahkan roti, ini Tuhan. Kalau Petrus waktu lempar jala, benar ya? Ada saat-saat tertentu Tuhan itu, mungkin Anda akan terjamah lagi kalau lagu yang lama itu muncul. Anda tiba-tiba, iya ya, aku mau melayani lagi. Jadi saya berkata dengan PAW, mungkin kalau di sini mungkin ada lagu-lagu yang diulangin, bukan cuma lagu-lagu baru. Karena yang lagu baru kayak, lagu baru enak sih, tapi kayak nggak menyentuh hati. Tapi begitu lagu lama, misalnya hanya kau, ya nggak tahu apalagi itu ya. Ada lagu yang saya kalau nyebutin apalagi ya. Saya ini problemnya selalu lupa nama lagu. Tapi kalau muncul, saya kan, oh ya ini lagu ini. Saya langsung lihat PAW-nya, iya dia lahir barunya barengan sama saya ini. Karena dia ikut nangis-nangis, saya juga gitu ya. Karena itu kayak waktu-waktunya. Tuhan itu nanti akan pakai Anda. Kembalikan ingat cinta mula-mula Anda. Supaya Anda kembali melayani. Tuhan tuh gak mau semua itu nanti hilang. Yang baru-baru biarin. Nanti anak-anak Anda dengan lagu-lagu yang sekarang-sekarang ini. Yang 1, 2, 3 ya. Nanti itu untuk yang generasi berikutnya ya. Lagu itu mereka nangis, padahal lagu happy ya kan. Tapi mereka bisa nangis-nangis sendiri karena mereka lahir barunya zaman CGSC. Baru diperkenalkan, kita lagu itu kan happy. Tapi mereka malah nangis-nangis. Karena suatu saat Tuhan itu akan jamah kembali. Ingat kasih mula-mula. Kemudian apa yang terjadi setelah melihat kasih mula-mula? Ayat 32, kata mereka, ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-12 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan, katakan menceritakan, apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Ini orang yang sudah mau pulang kampung ini, sudah time out, nggak pelayanan lagi, sudah nggak usah ciki-cikian. Setelah Tuhan Yesus menyadarkan mereka ingat kasih mula-mula, mereka tuh bangun. Ini revival. Mereka bangun dan kembali ke Yerusalem. Yang mestinya ini sudah mau malam ini. Mereka berani jalan malam-malam 7 mil kembali ke Yerusalem untuk pelayanan. Kalau Anda sedang tidak punya kasih mula-mula, Anda ditantang apapun, ayo datang CG-Van yuk. Repot saya. Ayo ngajak satu jiwa, jauh rumahnya. Ayo datang ke CG-nya lagi pindah, ini tempat yang dahulu kurang besar. Waduh, nambah 500 meter, sandal saya rusak nanti, gak mau saya. Ada aja alasannya. Tapi kalau Anda sudah nangkep siapa Tuhan itu, 7 mil diterjang. Malam pun diterjang. Padahal itu melewatin bahaya. Kalau 7 mil malam-malam di zaman itu nggak ada lampu, nggak ada listrik zaman itu. Mereka harus melewati bahaya hanya untuk melakukan apa? Menceritakan mengenai Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba nggak bisa berhenti bersaksi. Tiba-tiba sepertinya nggak bisa selesai. Saya mau kasih kesaksian terakhir sebelum saya tutup. Saya temukan seseorang yang ini Kristen lama. Ini salah satu mama dari anggota CG kita. Dia mengalami sakitnya kanker. Setiap kali ketemu saya, minta didoakan. Saya coba aksennya ya, karena ini dari kepulauan yang lain. Saya coba ya, jangan diketawain ya. Saya sudah berdoa kepada Tuhan Yesus.
dan Tuhan belum kabulkan. Enggak mirip ya. Ya, saya coba. Saya sudah berdoa berkali-kali, tetapi Tuhan Yesus tidak kabulkan doa saya. Saya ini sakit sekali, tetapi Tuhan tidak kabulkan. Enggak ada yang tahu ya dari mana. Ya terlalu jelek, enggak apa-apa. Tapi pokoknya gitu, setiap kali ketemu saya, isinya komplain, mukanya muram. Yang dibingungin adalah masalah. Yang dibingungin adalah masalah sakitnya. Doa enggak? Doa. Tapi isinya apa? Kemuraman diri sendiri. Akhirnya suatu saat kita doakan enggak menerima kesembuhan. Suatu saat karena kanker kan tahu ya, progresinya makin lama makin menurun. Sudah ada titiknya di Desember kira-kira itu seluruh keluarga sudah dikumpulkan dan ini sudah karena nggak bisa di rumah sakit, sudah di rumah tapi ada semuanya sudah dipasang, jadi tahu detak jantungnya. Seluruh keluarga melihat bahwa detak jantungnya makin lemah dan akhirnya flat. Sudah flat, semua sudah nangis. Beberapa menit kemudian, ini mamanya ini ibu-ibu ya, namanya Aihui. Aihui ini bangkit, bangun kembali dan berbahasa roh. Ini tante ini saya sudah doakan kesembuhan, doain bahasa roh, ya enggak pernah terima ya. Karena bingungnya kan sakitnya ya. Jadi tiba-tiba dia bangkit dan berbahasa roh. Kemudian dia tiba-tiba seperti Pastor Philip nunjukin satu persatu anaknya. Kamu mesti baca Alkitab ya. Kamu jangan malas-malas ke gereja. Satu persatu pakai aksen ya. Ini dari Ambon. Nah, saya ketahuan ya. Masa nggak kayak Ambon ya? Saya ini jadi malu ya. Terus dia, satu persatu dikotbahin, satu persatu diceritain. Saya sudah ke surga, saya ketemu Tuhan Yesus. Dan waktu itu saya lagi pergi, jadi saya nggak ketemu. Setelah berapa saat saya dengar cerita yang heboh ini, saya kunjungin. Saya datang, ibunya ini masih sakit. Ibunya ini masih. Kalau kankernya masih ada, semuanya sakitnya sama. Tapi begitu saya datang, tahu nggak apa yang terjadi? Saya ini kan, ya dia tahu selama ini dia minta saya doakan kesembuhan ya. Tahu nggak apa ya? Dia ngomongnya apa? Kamu mesti percaya Yesus itu hidup loh. Lah aku udah pendeta kan ngerti? Anda ngerti maksudnya? Saya ini dikotbahin. Anda tahu nggak kalau Anda sudah ketemu Yesus, siapapun akan diceritain, siapapun akan diinjili. Nggak peduli anaknya, nggak peduli pendetanya, akan diinjili. Dia cerita bagaimana, dia ngomong bahwa saya melihat jalan yang gelap, kemudian di depan saya itu ada yang terang. Kemudian saya berjalan terus, kemudian di pucuknya yang terang itu ada orang yang berbaju putih, rambutnya panjang, pegang tongkat, pakai sandal. Saya nggak ngerti kenapa kayak nyebutin sandal. Bener ya, ada sandalnya ya. Ya ini soalnya ada mantunya di sini, jadi ya, ini ada saksinya ya. Jadi ikut di sana ya, ada ya. Ada di sana. Oh enggak ya, yang lainnya. So dia ngomong, dan kemudian di belakangnya Tuhan Yesus itu ada kebun yang indah sekali. Ada bunganya, ada hijau, rumput hijau, dan di belakang Tuhan Yesus ada pohon yang besar dan indah sekali. Warnanya itu perak dan emas daunnya. Ini orang yang terus terang rasanya nggak pernah baca Alkitab. Tapi kok menurut saya kalau saya baca, kayak sepertinya dia menggambarkan pohon kehidupan. Dan dia benar-benar menggambarkan surga. Kemudian saya berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berbicara bahwa saya itu kangen sama cucu saya. Kemudian doa saya dikabulkan, saya balik. Jadi sudah sampai surga, karena ngomong kangen dibalikan. Dan dia berkata, Tuhan Yesus itu hidup. Doa saya dikabulkan. Saya kangen cucu dan dikembalikan. Saya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sejak Desember sampai sekitar Februari ya. Ibu ini tetap sakit. Tapi dia kalau ketemu orang lain tidak pernah minta doa kesembuhan lagi. Dia bingungnya adalah, kamu mesti percaya Yesus itu hidup. Kamu mesti percaya Yesus itu sudah bangkit. Padahal sudah pakai kursi roda dan di akhir-akhir itu, kalau dipegang tangannya aja sudah menyebarnya sampai tangan. Dipegang tangan aja, disalami aja sakit.
Didoakan, disentuh, gini, menyentuh gini sakit. Tapi dia nggak bingung dengan sakitnya. Dia bingungnya adalah, saya pingin ke Ambon, saya mau KKR. Bukan hanya Pastor Philip yang pingin ke sana ya. Ini sifatnya jadi kayak Pastor Philip, cuman tangannya sakit, badannya sudah sakit. Dia nyanyi, suka nyanyi, bener ya. Ya ini lagu apa? Saya lupa namanya lagunya ini. Ya ini istri saya yang ingat ini. Ya ini lagu lahir barunya, diingatkan kembali. Iya, tapi bahasa Indonesia kan. Apa? Sebab kau besar. Bukan ya? Bukan. Ya. Ya, pokoknya itulah ya. Ini saya nggak mau nyanyi nanti makin mempermalukan diri saya. Tapi orang yang sudah ketemu Tuhan pasti akan memberitakan. Tiba-tiba di Februari dia benar-benar kembali ke surga dan dia sampai ke Tuhan Yesus yang, oh ya, saya lupa katanya, suara Tuhan Yesus itu merdu sekali, saya ingat ya, dia sebutkan ya. Ya, Anda lupa nggak? Saya suara Tuhan Yesus itu merdu sekali. Ini ya, bukan seseorang yang ngada-ngada. Kata-kata merdu itu bukan di Alkitab. Anda ngerti maksudnya? Ini kesimpulan seseorang yang berjumpa dengan Allah yang hidup. Ternyata selama ini yang dia percaya itu hidup. Ternyata surga itu nyata. Ternyata Tuhan Yesus itu memang sudah bangkit. Hidupnya berubah. Dahulu ngelihatnya mengenai muramnya, sekarang menceritakan. Kalau Anda tidak pelayanan, kalau Anda mulai mundur, Anda mulai menjauh kembali ke kampung halaman, mungkinkah karena Anda tidak percaya bahwa Yesus itu hidup? Biar hari ini kita percaya kembali dan kita kuatkan kembali. Yesus itu sudah hidup. Katakan yang sebelah satunya, Yesus itu hidup. Yesus sudah bangkit. Katakan sebelah satunya. Semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Saya Rindu. Kita akan berdoa bersama-sama.